Halo, selamat siang teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Kedengeran, Bu. Oke, masih tetap semangat ya mengikuti pembelajaran secara daring di siang hari ini. Baik, wah Cen lagi dalam perjalanan pulang ya Cen ya. Belum sampai Cen? Siang, Bu. Siang James. Wah Cen. Oke, ya udah hati-hati ya Cen ya. Pokok jangan kebut-kebut ya. Oke. Mari teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Untuk kelas 9. Yang Ibu udah panggil tolong jawab hadir. Marvel. Calvin. Yasin. Hadir. Lovena. Hadir. Nolan. Hadir. Aubrey. Tidak ada Aubrey. Sebentar Ibu cek. Halo Ibu. Halo Cecil. 9. Ayo di mute dulu ketawanya. Apa Bu? Oh, Aubrey baru masuk. Oke. Baik, Stephen. Hadir. Wilbert. Hadir. Stephen juga mau pindah ke Taiwan ya, Stephen ya? Iya. SMA-nya. Iya. Sama Iya. Riko. Sama Riko juga nanti nih pindah. Iya. Waduh, semuanya satu kalian pindah semua. Jadi sepi deh sekolah nanti kelas 10. Oke. Ya. Oke, tadi sampai Wilbert, James, James hadir. Jason, Faiz, ya. Jason hadir. Hadir. Faiz hadir. Oke, Faiz masih mungil aja, Ibu kirain tambah tinggi. Rafael hadir. Rafael tambah tinggi nggak? Apa sama kayak Faiz tingginya nih? Sedikit. Oh, sedikit. Kevin tidak ada. Lalu sebentar. Rico, Gary. Riko hadir. Gary juga mau Rico juga mau pindah ke itu ya, Taiwan ya. Kayaknya. Oke. Pawan. Pawan tidak ada. Lanjut. Stephanie. Hadir. Kailen tidak ada. Lanjut Singgi tadi hadir ya. Tadi Kailen hadir tidak ya tadi ke sekolah? Will? Oh, dia muntah, Bu. Siapa? Kailen kayaknya. Oh, muntah. Berarti kalian Ibu anggap izin ya, sakit ya. Pawan? Muntah kan? Faiz tadi bilang dia muntah, Bu. Ya, Pawan hadir nggak tadi? Diikut ke sekolah nggak tadi Pawan? Teman-teman yang hadir, yang tadi datang ke sekolah siapa aja? Singgi kan? Singgi Ibu anggap hadir jadinya nih. Terus Kevin ke sekolah tidak ya? Tidak. Kevin tidak ya. Oke, Janice. Hadir. Janice juga mau pindah ke Taiwan juga ya, Janice? Iya. Oke, April. Hadir. April juga mau pindah juga? Enggak. Kayaknya sih enggak. Enggak.
Oke, Jolin. Halo Ibu, hadir. Jolin Hai. juga mau pindah ke Taiwan juga, Jolin. Oh, 我才不要呢. Enggak. Saya tidak mau pindah ke Taiwan. Kenapa? Orangnya aneh banget di situ, Bu. Enggak lah. Oke, Kailin. Hadir. Kailin juga pindah ke Taiwan juga nanti. Enggak. Oh, enggak. Cecil, Hadir, Bu. Sabel. Kenapa ya Sabel kok sudah tidak ada? Sabel tadi datang ke sekolah enggak ya? Enggak, Bu. Enggak ya. Pawan juga enggak ya. Eni tadi ikut. Ih, Cecil fotonya lucu amat. Bu, kenal nih Loviana sama Jenis. Iya, Bu. Ya kan? Masih Iya. ya ampun cukup banget pokoknya. Iya, Dulu, aduh. lucu ya. Ini Loviana Ibu masih ini. Enggak, masih, Bu, saya cupu, Bu. Masih dulu kecil cupu banget. Iya, udah gitu sensitif lagi, cepet marah. Tapi sekarang udah bagus ya. Oke. Baik, teman-teman. Jolin, kamu videonya mana ini? Belum kasih ke Ibu Rika, cerpen, Sabel, Eni, lalu Singki, Kevin, Aubrey, Calvin, Aubrey. Gimana nih Aubrey? Nanti nilainya nih, aku nggak ada nilai semua nih, kosong semua. Bagaimana nih Aubrey? Halo. Kamu mau buat tidak? Buat apa? Ya, analisis cerpen. Halo? Tidak ada? Ibu lupa foto ya, Bu? Enggak, Ibu lagi menunggu teman-teman untuk jawab pertanyaan. Tidak ada yang mau jawab? Oke, kalau tidak ada yang mau jawab, mungkin Pawon ini masuk. Ini testikel, siapa nih testikel nih? Pawon ada. Oke, yuk silakan teman-teman. Kameranya dibuka supaya silakan kameranya dibuka untuk difoto. Silakan kameranya dibuka. Sudah difoto, James? Tunggu, Bu. Oke, Bu, udah. Oke, sudah ya. Baik. Terima kasih, foto sudah masuk. Oke, apakah yang tadi Ibu Rika panggil bisa mempertanggungjawabkannya? Tugasnya ini midterm loh, midterm kedua nilainya. Oke. Siapa aja, Bu? Kevin, Calvin, Aubrey, Sing-i,
Sabel, Eni. Singgi masuk. Oke, ya sudah. Karena tidak ada jawaban, kita terakhir ini masih ada materi yaitu masih cerpen, ya. Meskipun kalian sudah membuatnya, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang cerpen itu sendiri, ya. Seperti tema kita saat ini adalah penyusunan cerpen. Kalau kemarin kan kalian membuat cerpennya itu kan menyadur dari pengarang. Ya. Nah, saat ini gimana sih kalau membuat cerpen individual? Ya. Oh ya, untuk PR-PR juga jangan lupa ya, teman-teman, diselesaikan. Nah, penyusunan cerpen itu bagaimana? Karena nanti Ibu akan minta kalian membuat cerpen hasil karya sendiri. Ya. Seperti apa sih teks cerpen itu? Ya, waktu itu sudah membuat cerpen. Oh, itu gampang loh teman-teman. Cara membuat cerpen yang menarik dan nggak basi. Apa itu nggak basi? Kayak nasi aja ya. Jadi yang membuat kita menjadi lebih bersemangat ya. Jadi apa sih yang membuat supaya cerpen ini menarik untuk dibaca? Ya. Yuk, mari kita lanjut saja. Seperti apa sih cerpen itu? Ya, jangan sampai kayak si Wilbert ya. Wilbert bikin teks anekdot ya, bukan teks cerpen. Oke. Sebenarnya membuat cerpen itu menurut kalian mudah atau susah, teman-teman? Ada yang bisa memberikan? Bagaimana menurut kalian membuat cerpen itu mudah atau susah? Halo teman-teman, kelas 9, bagaimana ini? Ya, Bu. Membuat cerpen itu susah atau mudah? Tergantung. Tergantung. Tergantung apa yang digantung gitu ya. Tergantung Oke. sama inilah ide lah. Tergantung pada idenya masing-masing, mau bikin cerpen seperti apa, ya kan? Oke, yuk kita lanjut saja. Ibu sebenarnya ingin ngasih lihat kamu sebuah video. Tapi kan kalian sudah menganalisis ya, sudah membuat semua cerpen meskipun bukan hasil karya sendiri. Ya, dan masing-masing ibu selalu tanya, "Mengapa sih kamu memilih itu?" Ya kan? Dan semuanya bervariasi ya jawabannya. Ya, ada yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Dan memang tiba-tiba ada ide aja Ibu Rika, seperti itu, ya. Ibu lanjut saja di sini. Sebentar ya. Cerita pendek. Narasi. Tujuan dari narasi adalah untuk menghibur ya teman-teman. Dan memikat pembaca dan juga informatif karena berisi pengetahuan, ajaran, dan sebagainya. Tipenya, nah ini tipenya yang membuat menarik untuk dibaca. Kok Ibu Rika tuh suka banget yang romans ya, yang romantis-romantis. Ya, jadi ada cerita peri, misteri, fiksi ilmiah, ada roman,
ada cerita horor, cerita petualangan, ada fable, mitos, legenda, naratif, naratif historis. Nah, ini Ibu Rika suka sekali. Naratif historis ya, terutama kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa ataupun tentang kerajaan-kerajaan yang ada di negara lain ya. Kalau historinya atau sejarah di Tiongkok itu Ibu Rika juga suka nonton ya, dari dinasti Ming ya dan lain-lain, juga begitu juga dengan Korea ya. Dan kerajaan-kerajaan di Inggris juga Ibu suka tonton. Ya, suka baca dan ya, terus ada balada ya, ada pengalaman pribadi dan lembar kehidupan. Nah, komponennya itu alur cerita, tokoh, penokohan, latar, konflik, dan resolusi. Ini semua yang membuat cerita itu layak untuk kita baca, ya. Nah, cerpen atau cerita pendek disebut cerita narasi ya teman-teman ya, karena memaparkan ya, bercerita ya. Nah, bertujuan untuk mendidik sekaligus menghibur orang banyak melalui kisah yang dikemas secara imajinatif. Ya, jadi tidak semua orang bisa membuat cerpen ya, karena ya teman-teman ya. Semua tergantung dari bagaimana kalian mau membuatnya, itu semangatnya untuk membuat ya. Ada juga yang suka berbicara ya, suka ngobrol, suka berbicara, belum tentu bisa menulis ya. Tidak pandai menuangkan dalam tulisan. Ada juga yang tidak suka berbicara tapi dia pandai dalam menuangkan semua idenya dalam tulisan. Seperti itu. Ibu Rika juga begitu. Ibu Rika kadang-kadang susah untuk menulis ya. Tapi ketika lagi datang IG menulis, lancar, cepat sekali. Seperti itu, tergantung dari mood kita. Nah, unsur-unsur dalam cerpen ya, ada latar tempat, latar waktu, sudut pandang, karakter atau tokoh, ada alur atau plot cerita. Nah, ini kalian mungkin sudah tahu ya, sudah paham, tapi Ibu hanya menjelaskan kembali sedikit ya di sini ya. Latar tempat jelas tempat yang terjadinya peristiwa dalam cerpen. Seperti sekolah, rumah, taman, dan lain-lain. Latar waktu, ya, waktu cerita seperti pagi, siang, sore, petang, dini hari, yang dilengkapi dengan nama hari, jam, bulan. Sudut pandang, nah ini arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan cerita, sehingga cerita lebih hidup. Ya, karakter atau tokoh, pelaku orang yang terlibat dalam cerpen. Nah, tokoh ini diceritakan berbarengan dengan wataknya. Alur atau plot cerita. Nah, ini urutan atau rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Ya, teman-teman. Nah, sudut pandang. Tidak mudah ya teman-teman untuk bisa menganalisis sudut pandang di sini sebentar ya. Sudut pandang orang pertama atau tokoh utama. Penulis seolah-olah masuk ke dalam cerita dan menggunakan kata aku. Contoh, pagi ini aku merasa bahagia sekali. Karena ketika aku membuka mata, kulihat wajah bayiku yang tampan sekali. Aku sudut pandang orang pertama. Di sini menceritakan tentang
dirinya. Diri cerita tadi itu ya, di mana dia bangun tidur, dia melihat begitu bahagia, dia melihat bayinya yang masih tidur nyenyak, ya seperti itu. Jadi kalau sudah menggunakan kata aku ya, itu adalah sudah jelas itulah tokoh pandang orang pertama. Lalu sudut pandang orang pertama tokoh sampingan. Ya. Tokoh aku ini hadir bukan sebagai pemeran utama, tapi pemeran sampingan. Ya. Lalu lanjut, tokoh pandang orang ketiga, di mana tokoh orang ketiga ini menjadi serba tahu. Ya. Penulis ini menceritakan apa saja yang terkait tokoh utama. Biasa menggunakan nama tokoh langsung di sini ya, teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah sudut pandang orang ketiga, pengamat. Teknik ini sama dengan orang ketiga maha tahu. Hanya saja tidak semaha tahu teknik tersebut karena penulis hanya menulis sebatas pengetahuannya saja. Lalu yang terakhir adalah sudut pandang campuran, di mana penulis ini menggabungkan dua sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Alur atau plot cerita. Di sini ada alur maju, mundur, dan campuran. Alur maju ini jalan ceritanya dimulai dari awal sampai akhir. Sedangkan alur mundur itu cerita dari peristiwa akhir ke awal. Ya. Lalu penulis juga mengawali kisah dengan konflik. Ya. Lalu penyelesaian dan memperlihatkan masa lalu atau disebut dengan kilas balik. Ya. Dari akhir ke awal. Jadi diawali dengan konflik, lalu penyelesaian, dan memperlihatkan tanda dan memperlihatkan masa lalu, ya, atau disebut dengan kilas balik. Lalu alur campuran, gabungan antara alur cerita maju dan mundur. Ya, teman-teman. Cerita maju dan mundur dari cerita yang masa lalu maju ke masa sekarang, mundur lagi, seperti itu. Itu adalah alur atau plot cerita. Oke, kira-kira bisakah kalian saat ini, ya? Oke, Ibu mau cek kembali apakah ada Kevin atau Sabel di sini? Tidak ada. Tidak ada juga Sabel, Kevin yang membuat satu paragraf ya terdiri dari 5 kalimat, lalu nanti disambung dengan cerita ke temannya. Ya. Jadi disambung-sambung nih ceritanya nih. Jadi dengarkan baik-baik. Coba dengan Marvel. Silakan ceritanya kita membuat cerita pendek ya. Masing-masing orang membuat satu paragraf ya. Tapi judulnya tetap sama. Judulnya satu. Ya. Misalnya tentang persahabatan.
Ya. Silakan dimulai dari Marvel, nanti dilanjutkan lagi dengan Rafael ke Wilbert, Wilbert ke James. Silakan. Bu, cerpen apa? Bebas, cerpen bebas. Pokoknya kamu buat aja cerita, nanti tiba-tiba nanti disambung sama Rafael. Rafael ceritanya Ya seperti apa? ampun, Bu, Nanti gak bisa lah, disambung Bu. lagi. Ya coba dulu ke Wilbert, nanti sambung lagi ke James. Nggak apa-apa, makanya dengarkan baik-baik dan simak. Nanti semua kebagian. Ayo silakan teman-teman. Cuma perlu satu paragraf kan? Iya, Satu kalimat doang, Mas. enak aja. Apa ya? Satu paragraf dong. Suatu hari di kelas Mm-mm. ada 10 murid yang mengikuti PTM dan Mm-mm. mereka di kelas semuanya mati lampu. Oh, semuanya mati lampu maksudnya? Kelasnya. Kelasnya tiba-tiba mati lampu. Udah. Udah. Oke, silakan Rafael lanjutkan. Nah, tiba-tiba mati lampu. Apa yang terjadi dengan mati lampu itu? Silakan Rafael. Semua orang panik, terus ada orang pipis di celana. Terus apa lagi? Masa cuma 2 kalimat? 5 kalimat kok. Apa lagi? Ayo Rafael, pipis di celana. Itu pasti Rafael tuh. Waktu masih kecilnya seperti itu. Ayo silakan. Apalagi, Bu? Kan kamu Terus cuma mereka 2 buka pintu biar cahayanya masuk kayak gitu. Terus? Terus mereka keluar. Kelihatan kepala sekolah masuk lagi. Oke, lanjut. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya. Tiba-tiba ada gempa bumi. Jadi Wilbert dan Rafael menjadi pahlawannya dan kasih petunjuk untuk teman-temannya keluar dari sekolah. Oke. Sudah atau lanjut? Dan Marvel ... Silakan, James, lanjutkan. Karena belum waktu pulang, jadi semua siswa tunggu di lapangan. Terus lagi. Terus habis itu mereka bernyanyi untuk tidak takut. Sudah. Bagaimana? Sudah? James? Sudah, Bu. Oke. Dari yang awalnya oke, tengah-tengahnya tiba-tiba ada yang pipis lah, ada yang Oke, nah itu dia sebuah ide ya. Meskipun kalian hanya membuat satu paragraf doang, tapi kalau kalian membuatnya menjadi menarik, membuat kita jadi tertawa, ya. Kenapa tidak gitu loh teman-teman ya. Semua orang akan bisa. Terpenting adalah kalian menyimak dan menyimak terus kalian terbiasa membaca buku ya, maka kalian akan bisa menjawab ini semua. Apa membuat walaupun secara spontan seperti ini. Tidak perlu sempurna, tapi minimal kalian bisa membuatnya. Oke, yuk kita berikan applause teman-teman. Wih, luar biasa ya. Kompak ya. Silakan. Sekarang Ibu buat lagi 5 orang lagi. Ya, siapa ya? Lovena, Nolan, Rico, Cencen, terakhir Faiz.
Oke, Ibu ulangi lagi. Lovena, Nolan, Rico, Chen, Faiz. Silakan dimulai dari Lovena. Judulnya bebas. Eh, Ya. Ayo, Lovena. cerita apa aja? Bebas, cerita pendek pokoknya. Kamu paragraf pertama. Eh, di suatu hari Minggu ada seorang gadis yang sedang pergi berbelanja. Lalu, Lalu dia ketemu sahabatnya. baik. Oke, silakan. Nolan, ketika ketemu sahabatnya, apa yang dia lakukan? Silakan dilanjutkan. Oh, saat dia melihat sahabatnya, dia menyapanya dan dia mengajak sahabatnya mengikuti berbelanja. Oke. Lanjut, silakan. Siapa? Ibu saya, Ya, Riko. tapi akhirnya mereka memutuskan untuk menonton film. Oke, tapi berapa butuh? Oke, Chen, lanjutkan. Oh, Riko cuma 2 kalimat betul. Silakan, Chen, lanjutkan. Mereka memutuskan menonton film yang bergenre horor. Setelah filmnya selesai, mereka pergi makan siang. Makan siang gitu. Ya, bisa pokoknya setelah mereka nonton, mereka pergi makan siang bersama. Lalu setelah makan siang, mereka pergi bermain di taman bolo-bolo. Oke, terakhir silakan. Siapa terakhir? Apa? Faiz. Bu, itu apa? Taman apa? Bolo-bolo. Tahu, Chen. Taman bolo-bolo apa, Bu? Ya, pokoknya taman yang isinya bola-bola mungkin ya. Sesaat di taman bola-bola mereka main sampai malam, dan karena efek setelah nonton film horor, mereka melihat bayangan dan menakuti mereka, dan mereka kabur ke rumahnya. Jadi misteri ya. Jadi ya tadinya biasa saja, akhirnya menjadi ada misterinya. Nah itu dia teman-teman ya. Bagaimana cerita itu bisa menarik? Ya kamu harus tahu dulu, baca dulu skenarionya. Kayak tadi Ibu pikirkan semua spontan, dari 10 orang anak, mereka bisa. Walaupun kadang-kadang, oh yang penting masuk akal, nah, lanjutkan lagi. Ya, dari bayangan, taman bolo-bolo, taman apa ya itu ya? Nah, dipastikan dulu, oh ternyata taman yang penuh dengan bola-bola mungkin ya. Ya sudah, dan Faiz membuat imajinasi mengeluarkan imajinasinya itu dengan karena habis nonton horor, akhir terbayang-bayang deh ya hal-hal yang menyeramkan itu ya. Oke, ya kita berikan aplaus buat teman-teman yang sudah membuat cerita pendek meskipun hanya 1 paragraf, tapi luar biasa secara spontan ya. Meskipun tadi Riko hanya 2 atau 3 kalimat ya. Baik, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jika kalian sudah terbiasa untuk membuat sebuah cerita atau biasa mendengarkan dongeng atau membaca buku cerita rakyat atau membaca novel, itu membuat kalian menambah wawasan kalian
ya. Jadi ketika kalian berliterasi maka kalian akan bisa mengikutinya dengan baik, bisa menyampaikannya secara lisan maupun tertulis. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada. Mudah ya. Asal jangan pakai tema. Kalau pakai tema kadang-kadang suka bingung. Apa ya temanya? Tapi ada juga yang ada tema jadi kita gampang. Mau cerita tentang apa? Ya. Baik, besok kita sudah masuk ke materi baru. Ya, kelas 9. Jadi persiapkan dengan baik ya teman-teman. Materi baru selanjutnya nanti besok juga akan Ibu jelaskan untuk penilaian final exam kita nanti. Ya, proyeknya apa? Tolong dibuat sebagus mungkin karena ini menjadi final exam kalian. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri supaya kalian bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Bagaimana teman-teman? Cen, kamu masih dalam perjalanan ya? Padahal tadi udah pulang dari jam 12 ya, Cen ya? Macet ya, Cen? Saya makan dulu, Ibu. Oh, pantes. Memang dari Kelapa Gading ke rumahmu berapa jam, Cen? Tergantung, Ibu. Kalau macet itu 1 jam. Kalau nggak macet setengah jam nyampe. Hah? Setengah jam? Kamu Depok mananya sih? Beji? Hah? Salak, Ibu. Cimanggis, Cisalak. Oh, di Cimanggisnya. Oke. Nggak bisa lewat tol kan? Bisa kan lewat tol, Cen? Bisa. Oke, ya sudah. Baik. Terima kasih. Hati-hati dalam perjalanan ya, Cen ya. Baik, Ibu Rika akhiri. Salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi besok ya. Besok masih ada pramuka. Tapi pramukanya besok Ibu tidak ada, mungkin teori sedikit, tapi langsung pada prakteknya. Ya, jadi tolong ketika pramuka siapkan handphone supaya nanti kita langsung praktek ketika kalian melakukan apa nanti di pelajaran pramuka itu. Terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu. Sampai ketemu esok pagi. Terima kasih ya teman-teman ya. Dadah, bye-bye. Ya, baik kembali. Dadah, Bu. Terima kasih.